Saudara, tepat di hari libur peringatan Maulid Nabi yang jadi deadline pelaksanaan 17+8 tuntutan rakyat, gelombang unjuk rasa mahasiswa di DPR masih terus bergelora. Dan ternyata DPR deadliner juga. Jumat sorenya DPR baru menjawab tuntutan yang selama ini disuarakan. Ada yang main uno, ada yang piknik, ada juga yang main ular-ularan. Tapi yang jelas panas-panasan bukan halangan menyampaikan tuntutan. Dengan konsep piknik, masa aliansi mahasiswa dari Universitas Padjadjaran dan perwakilan keluarga mahasiswa ITB hingga BEM UGM dan elemen masyarakat sipil. Jauh-jauh datang ke Senayan untuk menagih janji pelaksanaan 17+8 tuntutan rakyat kepada pemerintah, TNI, Polri, dan DPR. Setelah diberi waktu seminggu, Jumat 5 September ini adalah batas waktu alias deadline pelaksanaan tuntutan rakyat yang disarikan dari berbagai desakan masyarakat. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. Ketika tuntutan 17+8 ini yang jatuh tempo pada hari ini tidak terpenuhi, maka yang kita akan lakukan paling pertama adalah eskalasi tuntutan, bukan eskalasi aksi. Artinya DPR, RI, dan pemerintah itu menganggap enteng dan main-main dengan 17 tuntutan ini. Meski tak sempat diterima perwakilan DPR, sesuai aturan masa unjuk rasa ini membubarkan diri sebelum pukul 6 sore. Sementara itu menjelang Jumat malam, DPR akhirnya menjawab tuntutan dan desakan yang selama ini disuarakan. Tanpa kehadiran sang ketua, DPR mengumumkan hasil kesepakatan bersama pimpinan fraksi partai untuk menghentikan tunjangan rumah anggota DPR dan memangkas sejumlah tunjangan. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Meski mengklaim sudah memangkas berbagai tunjangan dan membuka komponen hak keuangan mereka, para anggota DPR tetap membawa pulang penghasilan lebih dari 65 juta rupiah per bulan. Itu angka di luar uang reses yang tidak dibuka dalam konferensi pers ini. Meski DPR sudah menjawab tuntutan, sejatinya negara tak boleh tutup telinga terhadap rakyatnya. Karena masih ada segudang pertanyaan setelah 10 nyawa terenggut dalam sejumlah gelombang kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Tim Liputan SCTV melaporkan.